Bapak Ibu Saudara pendengar yang kekasih di dalam Tuhan, kembali bersama saya Pendeta Peter Tauran dalam program Renungan Pagi di Radio Suara Kemenangan. Kolose pasal 1 kita baca ayat yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Sebab sejak waktu kami mendengar, kami tidak berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya, untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang telah ditentukannya untuk orang-orang kudus di dalam kerajaannya yang terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, bahwa untuk menjalani kehidupan yang berkemenangan, untuk memiliki kekuatan untuk menghadapi setiap tantangan-tantangan hidup, bahkan kita mampu beradaptasi, menyesuaikan diri dengan keadaan lingkungan, situasi, kondisi yang terjadi di sekitar kita, maka saudara tidak saja mempunyai iman yang kita bangun, mungkin saja saudara sudah melakukan aktivitas rohani kita, tetapi Alkitab katakan di sini kita membutuhkan roh hikmat dan wahyu untuk membuat kita mengenal akan Allah lebih lagi. Tingkat pengenalan kita kepada Tuhan, pengenalan kita akan Allah harus terus mengalami progres. Dari waktu ke waktu kita terus berusaha untuk mengenal Dia lebih dalam. Tingkat pengenalan kita akan Tuhan tidak pernah bisa dibatasi. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kekuatan kemuliaan Tuhan begitu luas, begitu dalam, begitu tinggi, tidak bisa diselami dengan akal manusia kita. Karena itu kita perlu roh hikmat dan wahyu untuk menjalani keadaan hidup hari-hari ini. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi, kita tidak tahu berapa lama kondisi ini masih terus berlangsung. Tapi kita harus tahu bahwa siapa yang menyertai kita, bahwa siapa yang ada bersama-sama dengan kita, dan siapa yang kita sembah, siapa yang kita percaya, itu yang harus kita ketahui. Sehingga keadaan boleh tidak seperti yang kita harapkan, situasi boleh seperti yang tidak kita inginkan, tetapi kalau kita percaya kepada siapa yang kita percaya, kita tahu siapa yang menyertai kita, kita mengikuti kehendak dan rencananya, maka saya percaya saudara tidak akan pernah menjadi lemah, saudara tidak akan pernah menjadi lelah, saudara tidak akan pernah menjadi lesu. Alkitab katakan orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, mereka akan mendapat kekuatan yang baru. Mereka seperti Raja Wali yang terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Itu firman Tuhan. Kalau kita menanti-nantikan Dia, kalau kita terus berusaha dalam tingkat pengenalan kita akan Tuhan pada posisi, pada porsi yang lebih tinggi, maka saudara dan saya tidak akan pernah lemah, tidak akan mungkin dikalahkan, tidak akan mungkin putus asa, dan iman kita yang sudah kita miliki semakin kokoh. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, setiap orang ketika mendengarkan firman lewat Injil kebenaran yang diberitakan, maka dia memiliki iman. Ketika orang menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat pribadinya, maka dia memiliki anugerah keselamatan. Anugerah keselamatan itu adalah bagian daripada totalitas keselamatan kita, hidup kekal yang Tuhan sediakan. Tetapi anugerah yang diberikan pada kita untuk kita mengusahakannya. Ada bagian yang disebut dengan kedaulatan Tuhan, tetapi ada bagian di mana kita harus memberi respon. Karena Tuhan menciptakan kita dengan suatu yang namanya free will
bebas akan menentukan kita apakah kita mau mengikuti Tuhan atau tidak. Tuhan selalu berdaulat atas kehidupan kita, tetapi membutuhkan ada keputusan kita, membutuhkan ada suatu respon yang positif dari kita untuk meresponi setiap panggilan yang telah Tuhan nyatakan di dalam kita. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, Paulus berkata di dalam ayat yang ke-9 dari Efesus pasal 1, sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, ini Epafras menyampaikan semua hal ihwal tentang jemaat, tentang kasih mereka dan iman mereka kepada Tuhan, yaitu jemaat di Kolose. Ketika Paulus mendengar apa yang disampaikan oleh hamba Tuhan, seorang pelayan Tuhan yang ditempatkan di jemaat di Efesus, yaitu Epafras, maka ini yang Paulus sampaikan. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tidak berhenti-henti berdoa untuk kamu. Saudara, kata tidak berhenti-henti artinya itu secara kontinuitas. Setiap kali dalam doanya Paulus selalu mengingat mereka, selalu mendoakan mereka, selalu mengharapkan Tuhan memberkati mereka. Dan apa yang diminta oleh Paulus bukan sekedar untuk memenuhi kebutuhan mereka secara jasmani, bukan untuk buat mereka memiliki posisi-posisi tertentu, bukan untuk membuat mereka hidup bahagia dengan segala materi duniawi ini. Tetapi ini yang dia doakan, yaitu yang dia minta adalah supaya jemaat, supaya anak-anak rohaninya yang ada di Kolose memiliki roh hikmat dan wahyu. Ketika mereka menerima roh hikmat dan wahyu, atau roh dan hikmat dan pengertian, roh hikmat dan pengertian yang benar. Untuk apa? Supaya mereka bisa mengetahui kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, seringkali kita memiliki iman, kita memiliki kepercayaan yang kokoh di dalam Tuhan. Tetapi kalau kita tidak mengerti kehendak Allah, kalau kita tidak mengerti rencananya, kalau kita tidak mengerti tentang tujuan Tuhan menghendaki kita ada di muka bumi ini, maka kita tidak akan pernah bisa berjalan sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Saudara boleh melakukan banyak hal, saudara boleh sibuk dengan segala macam aktivitas pelayanan, tapi kalau saudara tidak mengerti rencana Tuhan dan kehendak Tuhan, bahkan dikatakan yang sempurna di dalam hidup kita, maka sesungguhnya kita tidak layak, kita tidak berkenan, dan bahkan ekstrim kita mungkin tidak akan bisa memberi buah. Pekerjaan-pekerjaan kita bukan pekerjaan baik. Bahkan kita tidak memiliki yang namanya pertumbuhan rohani yang maksimal. Bapak Ibu Saudara, dikatakan di ayat yang ke-10, sehingga hidupmu layak di hadapannya, berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Nah, seringkali kita melakukan berbagai-bagai aktivitas, pelayanan, pekerjaan, tapi kita jadi lelah. Bahkan kita tidak sedikit yang bersungut-sungut, mengeluh, bahkan komplain dan protes sama Tuhan. Ketika kita melayani Tuhan, melakukan banyak aktivitas-aktivitas pelayanan, aktivitas agamawi kita, tetapi ketika kita menghadapi tantangan, menghadapi pergumulan, tidak sedikit kita mengeluh, kita protes. Kita katakan, Tuhan, bukankah saya sudah melayani Engkau? Kenapa saya harus begini? Kenapa saya harus begitu? Lalu saudara mengerti rencana Tuhan, mengerti kehendak Tuhan, tahu apa yang berkenan kepadanya, maka saudara tidak akan komplain, tidak akan protes. Saudara dan saya akan menjalani hari-hari hidup kita, apapun keadaannya, apapun situasinya. Saudara dan saya pasti bisa berkemenangan, pasti bisa berjalan, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Saudara dan saya pasti layak di hadapan Tuhan. Sekali lagi, orang yang layak bukan saja karena dia sudah memiliki iman, bukan saja karena dia sudah melakukan aktivitas-aktivitas pelayanan, bukan saja karena dia sibuk menolong banyak orang, melakukan bakti-bakti sosial dan sebagainya.
Karena orang yang tidak mengenal Allah pun bisa melakukan hal yang demikian. Mereka berbuat baik, mereka memberi bantuan, mereka memberi sumbangan. Bahkan demi kemanusiaan mereka bisa melakukan apa saja. Tetapi orang-orang yang di dalam Kristus, bahkan izinkan saya membaca dari ayat yang pertama. Paulus menulis di situ ayat yang ketiga. Paulus menulis, kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus setiap kali kami berdoa untuk kamu, karena kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Artinya Paulus katakan di situ bahwa jemaat atau orang-orang percaya, anak-anak rohaninya di Kolose, itu adalah orang-orang yang punya iman di dalam Kristus. Orang-orang yang percaya kepada Kristus, kepada Yesus. Orang-orang yang telah melakukan aktivitas-aktivitas pelayanan kasih. Dikatakan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Artinya aktivitas mereka melayani tanpa pamrih. Mereka melakukan sesuatu pelayanan kepada orang-orang kudus di sana, tidak mengeluh, tidak bersungut-sungut. Oh, ini sudah sesuatu yang luar biasa. Ayat 15, oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di surga. Tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, iman yang kita miliki, aktivitas pelayanan yang kita miliki, tidak cukup untuk menentukan bahwa kita sudah bertumbuh. Tidak cukup menentukan bahwa kita sudah dewasa. Tidak cukup bahwa kita sudah disebut sebagai orang yang layak di hadapan Tuhan. Tetapi ini yang penting, yaitu kita harus terus meminta hikmat dan pengertian. Wisdom and understanding. Hikmat dan wahyu akan membuat kita mengerti, mengenal Tuhan dengan benar. Dikatakan bahwa kita akan mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidup kita layak di hadapannya, berkenan kepadanya dalam segala hal. Ada banyak hal yang kita lakukan, tapi seringkali itu tidak berkenan kepada Tuhan. Tapi kalau saudara mempunyai hikmat dari Tuhan, maka apapun yang saudara lakukan, itu pasti berkenan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kalau beberapa hari ini kita berbicara tentang bagaimana kita bisa berkemenangan menghadapi segala keadaan dan situasi, kita sudah tahu bahwa manusia memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan keadaan, dengan alam, dengan lingkungan di mana dia ada, itu sangat tinggi, melebihi semua makhluk yang ada di muka bumi ini. Kita melihat ada banyak makhluk-makhluk hidup yang lain, hewan, tumbuhan, punah. Jenis-jenisnya sudah tidak ditemukan lagi di muka bumi ini. Tetapi manusia masih tetap ada sampai sekarang. Kenapa? Karena manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Ada potensi-potensi yang luar biasa yang disediakan Allah di dalam kehidupan manusia. Karena itu untuk mengaktifasi semua potensi yang ada di dalam kita yang sudah ditanamkan oleh Tuhan, bahkan sejak kita di dalam kandungan ibu, Alkitab katakan bahwa Dia yang membentuk kita, yang menenun kita di dalam rahim ibu kita. Kita sudah direkam di bagian bumi yang paling bawah. Artinya, kalau Bapak Ibu mengerti kata rekam itu, dalam pengertian misalnya saya sudah tidak melakukan siaran langsung, tetapi saya melakukan recording ketika saya siaran. Nah, kalau ada kata-kata yang salah, ada ucapan-ucapan yang tidak tepat, saya punya kemampuan untuk mengeditnya kembali. Ada bagian-bagian yang saya harus potong, yang saya harus hapus, gitu ya. Sehingga tidak mungkin salah, gitu ya. Kedengarannya juga pasti baik. Lain dengan apa yang kita lakukan secara live. Secara live kita tidak bisa potong, perkataan yang salah kita tidak bisa menariknya kembali. Nah, kalau Tuhan sudah merekam kita dan waktu Dia tayangkan itu kembali, maka dikatakan Tuhan itu sudah merekam kita di kekekalan. Ya, dalam rahim ibu kita Dia sudah menulis, dan dikatakan Dia sudah menulis segala sesuatu tentang kehidupan kita.
Biasanya sinetron atau film-film itu diangkat dari sebuah kisah, sebuah novel, sebuah cerita yang sudah ditulis, lalu kemudian diperagakan dalam bentuk sesuatu yang bergerak, yang hidup. Nah, Tuhan sudah merancang semua tentang hidup kita. Dan dia sudah bahkan dikatakan bahwa dia sudah menulis dalam kitabnya hari-hari yang akan kita lalui sebelum semuanya terjadi. Jadi Bapak Ibu Saudara dengar, hidupmu sudah ditulis oleh Tuhan. Hidupmu dari awal sampai akhir sudah didesain dan tidak akan pernah salah. Hidupmu dari awal sampai akhir sudah dirancang oleh Tuhan. Dan rancangan Tuhan adalah rancangan yang baik, bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan yang membawa kita kepada hari depan yang penuh harapan. Rancangan Tuhan itu indah adanya. Rancangan itu sudah ditulis di dalam kekekalan. Dan yang di dalam kekekalan itu sudah final. Tidak ada lagi perubahan. Dari awal sampai akhir Tuhan sudah selesai. Tetapi untuk masuk ke dalam alam waktu ini, maka membutuhkan setiap proses. Dan ketika saudara mengalami proses, jangan saudara protes, jangan saudara komplain, jangan saudara marah-marah. Kenapa? Karena jalan hidupmu sudah didesain sedemikian rupa. Ketika kau meresponinya dengan tepat, engkau memberi respon dengan baik, maka saudara akan mengalami anugerah yang lebih luar biasa. Semakin saudara komplain, protes, dan ngomel berlama-lama dengan mencari jalanmu sendiri, maka proses itu juga akan semakin panjang saudara jalan. Dan inilah tips bagaimana saudara bisa menjalani, menghadapi proses sehingga begitu cepat saja berlalu dari hidup kita. Maka saudara harus berlama-lama di dalam hadirat Tuhan. Kalau saudara berlama-lama dalam hadirat Tuhan, maka masalah yang saudara hadapi itu akan segera cepat meninggalkan saudara. Atau cepat saudara melalui setiap tantangan itu. Tapi kalau saudara hanya dengar firman, terlalu lama marah, tidak mau berlama-lama dalam hadirat Tuhan, maka saudara akan semakin berlama-lama di dalam penderitaan. Saudara semakin berlama-lama di dalam setiap proses pencobaan yang saudara alami. Ini yang harus kita bangun dalam hidup kita. Dan Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, Tuhan selalu merindukan kita mengenal Dia pada tingkat yang lebih dalam. Tuhan tidak pernah tertutup. Tuhan tidak pernah membatasi dirinya untuk kita mengenal Dia. Dia Allah yang tidak berubah. Dia maha hadir di mana saja Dia ada. Tetapi bagaimana supaya kita bisa menyentuh Dia? Saudara dan saya harus masuk di dalam ruang dan waktunya Tuhan. Atau dengan kata lain, kita harus masuk di dalam alamnya Tuhan. Sebab alam kita berbeda dengan alamnya Tuhan. Alamnya Tuhan itulah hadiratnya Tuhan. Dan sejak kapan saudara masuk dalam hadirat Tuhan itu? Waktu saudara mendengar, bercerita, dan berbicara tentang Tuhan, maka saudara sedang bergeser masuk di dalam alamnya Tuhan. Alkitab berkata di dalam Roma pasal 8 ayat 5, barang siapa hidup dari daging, dia memikirkan yang dari daging. Dan barang siapa yang hidup oleh roh, dia memikirkan hal-hal yang dari roh. Kita bisa hidup di alam yang lahiriah ini, tergantung dari cara berpikir kita. Kita juga bisa hidup di alam rohania, itu tergantung dari cara berpikir kita. Kalau yang saudara pikirkan adalah hal-hal rohani, maka sebenarnya saudara sedang ada di alam roh itu. Demikian kalau saudara memikirkan hal-hal yang dari daging, maka saudara hidup dari daging. Saudara dan saya hidup di dalam alam lahiriah ini. Memang kita hidup di alam lahiriah ini. Dan sudah terbiasa, tidak perlu diajar, kita sudah akan bisa melakukan apa saja. Tetapi untuk kita hidup di alam rohani, maka kita membutuhkan pola pikir kita yang terus diperbaharui untuk mengalami anugerah yang lebih dahsyat, yang lebih besar dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, ayat yang ke-11 dalam Kolose pasal 1 dikatakan di sana, kalau kita mengenal Allah dengan benar,
Kita akan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaan-Nya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Kenapa saudara tidak bisa sabar menghadapi tantangan? Kenapa saudara dan saya tidak bisa tekun dalam menjalani hari-hari hidup kita yang telah Tuhan tetapkan atas kita di masa-masa yang sukar ini? Karena kita kekurangan hikmat dan pengertian. Karena itu Paulus berdoa, aku minta supaya mereka menerima hikmat dan pengertian. Kalau di Efesus dikatakan roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Tuhan dengan benar. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kita akan dikuatkan dengan kuasa kemuliaan Tuhan. Ingat bahwa kemuliaan Tuhan, the glory of God, bukan saja seperti sesuatu yang cahaya kemuliaan yang menyilaukan. Kemuliaan Tuhan itu yang seperti kita hanya dalam, tidak. Kemuliaan Tuhan itu juga disebut dengan kebaikan Tuhan, dengan kasih Tuhan, dengan anugerah yang membuat kita bisa kuat menghadapi semua tantangan, bisa kuat menghadapi setiap persoalan. Itulah kemuliaannya. Jadi kalau saudara mencari kemuliaan Tuhan, saudara rindu memandang kemuliaan Tuhan, saudara sedang memandang kekuatannya. Kekuatan yang juga dilimpahkan kepada kita, sehingga kita mampu untuk menjalani segala persoalan masalah kita. Dan setiap tantangan yang datang, setiap persoalan yang datang, kita mampu menanggungnya. Kita mampu menghandle-nya. Kita dapat menyelesaikannya. Bukan dengan kekuatan kita, tetapi dengan kekuatan kemuliaannya. Semakin saudara mengenal Tuhan, mengenal kemuliaannya, itu adalah kekuatan yang luar biasa. Tadi saya sudah singgung di Yesaya 41 ayat 31, dia katakan tadi bahwa orang-orang yang menantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Mereka berlari dan tidak menjadi lelah. Mereka berjalan dan tidak menjadi lesu. Mereka seperti Raja Wali yang terbang dengan kekuatan sayapnya. Adalah mereka yang selalu ada dalam lingkup hadiratnya. Orang yang menanti-nantikan Tuhan, mereka kenapa memiliki kekuatan baru? Karena mereka terus dilingkupi dengan kemuliaan. Kemuliaan Tuhan adalah kekuatannya untuk melingkupi kita, sehingga sekalipun kita tidak tantangan, persoalan berat, kita tidak bisa menjadi lelah, kita tidak bisa menjadi lemah, karena kita dalam lingkup hadirat Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih, dalam keadaan seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Saudara dan saya harus tetap ada di dalam realita hadirat, dalam lingkup hadirat. Itu yang disebut dengan tempat peristirahatannya. Yesus berkata, marilah kepadaku ya kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kelegaan yang kita terima adalah kalau kita juga menerima kemuliaan ya Tuhan. Selanjutnya dikatakan bahwa kita hanya bisa tekun dan kita bisa sabar menanggung dan mengalami segala dalam menghadapi semua tantangan kita, kalau kita memiliki hikmat dan pengertian. Ayat 12 berkata, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukannya untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, ada bagian yang sudah ditentukan bagi kita. Dan kalau kita menjadi lemah, kita tidak akan bisa menerima bagian itu. Bagian yang sudah disediakan bagi kita dalam kerajaan terangnya. Tuhan sudah memindahkan kita. Makanya 13 berkata, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Waktu saudara percaya kepada Kristus, saudara dengar, waktu kita menjadi ciptaan baru dalam Kristus, waktu saudara percaya kepadanya, menerima dia menjadi Tuhan dan Juru Selamat pribadimu, maka engkau sudah dipindahkan dari kegelapan kepada hidup yang kekal. Dikatakan dari kuasa kegelapan memindahkan ke dalam kerajaan anaknya.
Jadi kita tidak lagi dalam kontrol, dalam kendali kuasa-kuasa kegelapan. Saya heran kalau sampai sekarang saudara sudah percaya Kristus, tapi saudara masih dikontrol, dikendalikan oleh kuasa-kuasa kegelapan. Maka sesungguhnya kita sedang tidak menikmati kerajaan anaknya yang kekasih. Harusnya hidup sebagai anak-anak kerajaan adalah hidup yang penuh damai sejahtera dan sukacita. Nah, mari kita bangun kesadaran bahwa kita adalah sudah berpindah dari kerajaan kegelapan ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Sekalipun kita masih di dunia ini, kita bisa menikmati fasilitas-fasilitas kerajaan yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Kerajaan surga bukan soal nanti waktu mati, tapi kerajaan surga harus saudara nikmati selama saudara ada di bumi ini. Karena itu salah satu doa yang Yesus ajarkan kepada kita. Dalam Matius pasal 6 ayat 9 katakan bahwa Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi saudara bisa menikmati kerajaan surga di bumi ini. Kerajaan Allah yang di bumi ini. Apa yang dialami bukan nanti waktu kita mati, tetapi waktu kita ada di bumi pun kita sudah bisa menikmati kerajaan surga. Lalu ayat yang ke-14 dikatakan di dalam Dia kita memiliki penebusan, yaitu pengampunan dosa. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, jangan menganggap bahwa kita adalah orang berdosa. Waktu saudara sudah ditebus, saudara bukan lagi orang berdosa, tapi saudara adalah umat tebusan. Kenapa? Karena Yesus sudah mati di kayu salib bagi kita. Karena kalau saudara menyebut diri saudara orang berdosa, maka saudara sedang menghina karya Kristus, karya penebusan yang ajaib itu, yang telah mencurahkan darahnya bagi kita. Itu bukan orang-orang berhikmat, tapi orang yang berhikmat menyadari bahwa kita sudah menerima, memiliki penebusan, yaitu pengampunan dosa kita. Karena itu jangan lagi hidup sebagai orang berdosa, jangan lagi hidup di dalam dosa, tapi kita sebagai orang-orang yang sudah ditebus harus membayar ketebusan itu dengan hidup benar di hadapan Tuhan. Itu saja membuat kita bisa berkemenangan dalam hari-hari hidup kita. Kiranya firman Tuhan pagi ini bisa menguatkan Bapak Ibu Saudara semua, dan selalu memberikan hikmat untuk kita mengenal Tuhan dengan sempurna, sehingga hidup kita layak di hadapan Tuhan, berkenan kepadanya, dan kita bisa menghasilkan buah-buah kehidupan yang bisa dinikmati oleh banyak orang. Tuhan memberkati saudara dan memberkati firman-Nya. Amin.